Selamat berjumpa kembali. Saya akan membawakan renungan untuk Hari Raya Allah Tritunggal Maha Kudus. Misteri Allah Tritunggal, pusat iman kita. Misteri Allah Tritunggal, inti iman kita. Allah Tritunggal adalah cara Allah mengkomunikasikan dirinya kepada kita dan cara Allah hadir dalam seluruh hidup kita. Allah Tritunggal itu selalu menemani dan ada bersama kita. Allah Bapa menciptakan segala sesuatu yang ada. Pada awal mulanya segala yang diciptakan itu baik adanya. Dalam perjalanan waktu, manusia jatuh dalam dosa. Manusia melawan dan mengingkari Allah melalui kata dan perbuatan nyata. Karena itu Bapa mengutus Yesus, putra tunggalnya, untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Oleh pengaruh dosa, manusia masih terus melawan dan mengingkari Allah. Yesus ditangkap, disiksa, sampai mati di kayu salib. Pada hari ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Ia yang menyelamatkan manusia dari dosa. Sesudah ia naik ke surga, kemudian Roh Kudus turun atas para rasul dan ke dunia. Dialah yang menemani manusia sampai akhir zaman. Allah selalu menyertai kita, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Allah Tritunggal adalah inti iman kita. Tuhan, Engkaulah pengasih dan murah hati. Itu disampaikan Musa kepada orang Israel. Allah berjalan di depan Musa dan berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Kasih dan kesetiaan Tuhan tidak terbatas. Ia senantiasa bermurah hati. Ia selalu memberi kesempatan kepada setiap orang untuk percaya, untuk memperbaiki dan membaharui diri. Inisiatif utama datangnya dari belas kasih Tuhan. Yang sangat dibutuhkan dari pihak manusia, yaitu ada kemauan untuk membaharui diri dan berbalik dari semua dosa. Sungguh Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia senantiasa melukis elok di atas garis-garis bengkok kehidupan kita. Garis-garis bengkok itu adalah dosa, kesalahan, dan kekurangan kita. Tuhan tidak memperhatikan itu semua. Yang Tuhan perhitungkan dari pihak manusia adalah iman yang kita miliki, yang senantiasa kita perbaharui setiap saat. Bukan cuma iman dalam tataran intelektual, tetapi iman yang dihayati, yang dihidupi, dan yang diberi makna setiap waktu. Paulus mengajak kita semua, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Inilah sebuah perjuangan abadi untuk sempurna. Mungkin kesempurnaan itu tidak pernah akan kita gapai 100% selama di dunia ini. Tetapi perjuangan untuk itu selalu ada setiap hari. Lanjut Santo Paulus, hendaklah kamu sehati, sepikir, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Sebuah ajakan untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup nyata. Harmonis itu pertama-tama harus ada dalam diri sendiri. Harmonis pikiran dan nurani. Harmonis kata dan perbuatan. Inilah yang membuat orang hidup dalam damai. Konflik terjadi karena disharmonis antara kata dan perbuatan, antara pikiran dan nurani, antara kerinduan dan kenyataan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Inilah doa sekaligus salam dari Santo Paulus yang senantiasa dipakai sebagai salam pembukaan dalam perayaan Ekaristi. Maksudnya semoga Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa merajai dalam hidup kita. Kita terperosok ke dalam dosa atau situasi memilukan lainnya karena hilangnya kendali diri dan lenyapnya perasaan berdosa.
Jika pengendalian diri hilang, maka segala sesuatu bisa terjadi. Bila perasaan berdosa lenyap dari kesadaran kita, maka mental permisif akan menggantikannya secara radikal. Orang akan menghalalkan segala cara demi tujuan. Padahal itu tidak pernah boleh terjadi dalam kehidupan setiap hari. Mari kita perkuat pengendalian diri dan membangkitkan rasa sesal atas dosa yang telah dilakukan. Kalau itu ada, kita pasti selamat. Persatuan Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa mengundang kita untuk memperkuat pengendalian diri dan mempertebal rasa sesal atas dosa. Itu yang membuat kita sungguh menjadi manusia. Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan dunia. Itu kita bisa baca dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ia mengutus anaknya untuk menyelamatkan dunia. Dalam diri setiap kita ada dua kecenderungan yang sama kuatnya, yaitu kecenderungan untuk melakukan pekerjaan terang dan pekerjaan kegelapan. Atas dua kecenderungan ini, kita mesti menjadi tuan atasnya. Kita mesti yang mengontrol dan mengendalikannya. Kecenderungan terang yaitu hal yang akan membawa kita kepada kebaikan, kepada damai, sukacita, dan keadilan. Kecenderungan kegelapan yaitu hal yang akan membawa kita kepada kebinasaan, iri, dengki, dan semua hal negatif lainnya. Dalam hidup ini tidak ada kata terlambat untuk memulai. Mari kita selalu membaharui diri dalam semangat damai sejahtera Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus. Misteri Allah Tritunggal adalah cara Allah mengkomunikasikan dirinya kepada kita. Dan cara Allah hadir dalam seluruh sejarah hidup kita. Allah Tritunggal itu selalu menemani dan ada bersama kita. Dialah ada yang tidak pernah hilang. Ia selalu nyata. Ia hadir sekarang dan di sini. Semoga Allah Tritunggal senantiasa meneguhkan, menguatkan, dan memberanikan kita untuk menjadi saksi bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Dialah yang senantiasa menguatkan iman kita sekarang hingga selamanya. Tuhan memberkati. Amin.